Engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah. Pantas rasanya kita bersyukur atas apa nikmat yang sudah kita terima dari Allah SWT ini. Kadang-kadang kita tidak melihat bahwa apa yang kita dapatkan hari ini, kalau kita telah betul, mungkin menangis kita rasanya untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT. Saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian merenung satu kata saja yang Allah pernah sampaikan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita telaah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mahanya ini yang saya ingin tekankan. Kalau pengasih dan penyayang, insya Allah semua manusia ini memiliki sifat pengasih dan penyayang. Tetapi Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu Allah memiliki. Coba kita lihat betapa besar Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Salah satu, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am 160, di sana dikatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Di situ Allah katakan bahwa barang siapa melakukan sebuah kebaikan akan Allah ganti 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa melakukan kejahatan, kata Allah, Allah balas seimbang dengan kejahatan yang dia lakukan. Dan tidak ada satupun mereka itu yang dirugikan ataupun dizolimi. Coba kita lihat, di mana ada sebuah kasih sayang, kebaikan dibalas 10 kali, kejahatan dibalas 1 kali, sama. Ini kalau bukan Maha Pengasih dan bukan Maha Penyayang, tidak akan mungkin seperti itu. Begitulah Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah. Dan kasih sayang ini bukan hanya Allah berikan kepada kita hambanya manusia, kepada semua makhluknya. Bahkan saya ingin ajak Bapak Ibu sekalian, sering sekali Ustadz menjelaskan di dalam ceramahnya, kita lihat peristiwa ketika Adam alaihissalam pertama sekali diciptakan. Ketika Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah memberikan instruksi kepada para malaikat dan jin yang ada di surga supaya tunduk sujud kepada Adam alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi? Semua malaikat melakukan tanpa ada penawaran. Tetapi jin yang bernama Azazil dengan congkak dan sombong dia katakan, "Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kalau kita terjemahkan secara bebas kurang lebih, mana mungkin ya Allah engkau minta aku sujud kepada Adam, kan hebat aku lagi. Aku ini kan kau jadikan dari api, sementara dia kan dari tanah. Di situ Allah marah, terkutuk engkau, kata Allah. Tidak pantas engkau hidup di surga ini. Pergi engkau. Diusir sama Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mari kita lihat. Sebelum dia diusir itu, terjadi dialog. Setan iblis itu bilang kepada Allah, "Ya Allah, kalau memang ini keputusanmu, beri aku penangguhan untuk hidup sampai akhir zaman." Apa yang terjadi? Allah kabulkan. Di mana ada seorang manusia sedang marah, kemudian ada orang minta dikabulkan. Tidak ada. Allah ini sedang marah kepada setan ini, marah semarah-marahnya karena tidak pantas engkau hidup di surga ini. Pergi kau dari sini. Di tengah kemarahan Allah itu apa yang terjadi? Dia minta penangguhan usia, diberikan. Di mana kasih sayang yang seperti itu? Maha kasih dan maha sayang seperti itu siapa yang punya kalau bukan Allah? Ini kan sangat luar biasa. Kita lihat lagi, ada satu peristiwa. Suatu ketika Nabi Nuh, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, sebesar apakah kasih sayangmu kepada hambamu?" Mendengar pertanyaan itu Allah tidak langsung menjawab. Dia katakan, "Wahai Musa, pergilah engkau ke satu tempat di sana. Tetapi nanti sampai di sana akan ada sebuah kejadian. Engkau saksikan kejadian itu. Aku tidak mengizinkan engkau bertanya, protes, ataupun dan sebagainya. Kau lihat saja apa yang ada di sana." Lalu Nabi Musa pergi ke satu tempat, bertemu dia dengan sebuah rumah tua. Kemudian dari kejauhan dia bersembunyi, dia akan melihat apa yang akan terjadi yang Allah katakan. Tidak lama kemudian keluar seorang anak muda yang gagah. Tidak lama keluar, dia menyeret seorang tua perempuan. Orang tua itu melolong menangis minta ampun. "Sudah anakku, cukup anakku." Tetapi anak muda ini tidak peduli. Dia seret terus orang tua itu sampai akhirnya dia hempaskan orang tua itu di situ. Nabi Musa yang terkenal tidak pernah bisa menahan kesabarannya melihat kezoliman, hampir saja dia tidak sabar.
tetapi karena dia teringat apa yang Allah katakan, dia cuma saksikan saja. Sampai pada akhirnya laki-laki muda itu pergi meninggalkan. Kemudian apa yang terjadi? Keluar dari mulut orang tua itu mengatakan, "Ya Allah, ampuni anakku. Dia sesungguhnya tidak berniat untuk menzolimiku. Beri dia hidayah. Aku memaafkannya." Coba bayangkan, Nabi Musa terkejut mendengar apa yang keluar dari mulut orang tua itu. Lalu Allah mengatakan, "Wahai Musa, sudah engkau lihat apa yang dilakukan orang tua perempuan itu terhadap anaknya, kasih sayang terhadap anaknya? Tidak ada sekuku dibandingkan kasih sayangku terhadap hambaku." Kita bayangkan, apa bukan maha kasih dan maha sayang Allah seperti itu? Betapa maha kasih dan maha sayangnya Allah terhadap hambanya. Kita yang hari ini diberi kesempatan hidup seperti ini, tidak semua orang mendapatkan. Apakah tidak pantas kita bersyukur kepada Allah SWT? Oleh karena itulah dalam kesempatan berbagai kegiatan gerakan sholat subuh berjemaah ini juga ingin mengajak kepada jemaah semua, ingin saling mengingatkan, ingin saling memberitahu bahwa betapa banyak nikmat yang sudah kita dapatkan dari Allah, betapa besar kasih sayang Allah yang sudah kita terima. Pantas rasanya kita bersyukur. Itulah sebabnya di dalam berbagai kesempatan para ustadz-ustadz kita memberikan tausiah-tausiah untuk mengingatkan kita semua. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menambah kesadaran kita di dalam kehidupan kita yang mungkin tidak lama lagi kita tinggalkan dunia ini.